الحمد لله الحمد لله الذي خلق الجنة للأبرار وخلق جهنم للمنافقين والمنافقات والكفار أحمده سبحانه وتعالى وحلادة محامده تزداد بالتكرار وأشكره على نعمه مدرار اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلانية اتقوا الله والسمع والطاعة اتقوا الله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada diri kita semuanya, umumnya para jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini, dengan adanya kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat hadir dan berharap di akhir usia nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam satu kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang judul dan temanya adalah Palestina. Hari ini lagi rame-ramenya yang namanya Palestina atau negara Palestina, laginya berperang atau terjadi penjajahan oleh bangsa Israel. Sebenarnya kata Palestina itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada kata-kata Palestina itu. Akan tetapi hampir 30% di Quran itu menerangkan bahwa para nabi banyak yang lahir dan banyak yang meninggal dunia di kota Palestina itu. Ternyata Palestina itu oleh Allah tidak disebut dengan kota Palestina, akan tetapi disebut dengan Ardhul Muqaddas, bumi yang disucikan. Ya ayyuhalladzina qaumidkhulul ardhul muqaddasatan allati barakna fiha. Nabi Musa mengajak masuk kaumnya untuk memasuki kota yang namanya Ardhul Muqaddas sebagai kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada apa sih sebenarnya di Palestina? Dan apa sebenarnya dan disebut apa oleh Rasulullah Palestina itu, kok sampai sekarang negara Indonesia lagi getol-getolnya mempertahankan bagaimana agar Palestina bisa merdeka. Hadirin rahimakumullah, Palestina ternyata Rasul ditanyakan, ya Rasulullah akfina fi Baitul Muqaddas, ya Rasulullah beritahu kami tentang Baitul Muqaddas, Palestina itu apa? Kata Rasulullah, Palestina adalah Ardhul Mansar wal Mahsyar, yaitu bumi tempat hijrahnya kita semua di akhir zaman nanti. Setelah kita dikubur oleh kita, setelah meninggal dunia, apa kata Allah?
فإذا نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. Ketika sangkakala ditiup yang kedua, maka manusia berdiri dari kubur masing-masing. Dari kubur dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya di Ardhul Muqaddas, Ardhul Mansar wal Mahsyar, yaitu di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. Di situ tempat kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya umat manusia di muka bumi ini, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Dari kubur masing-masing berdiri menuju ke Ardhul Mahsyar, kumpul di Palestina sana jenengan nanti tidak bercakap-cakap, merunduk kal jaradul muntashir, kata Allah, seperti belalang yang lagi merunduk jalan. Merunduk ke tempat itu semuanya selama 40 tahun berdiri, tidak bercakap-cakap, tidak berbicara apa-apa. Yang dinanti adalah fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu wa umqra'u kitabiyah. Menanti catatan masing-masing yang diterima oleh makhluk di bumi ini. Kira-kira nanti saya terima catatan amal perbuatan saya dengan berupa kitab, saya terima dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri. Semuanya tertunduk merasakan dan menanti kira-kira catatan ini nanti catatan berada di tangan kanan apa tangan kiri. Yang jelas kalau sudah menerima dengan tangan kanan maka mereka ada kebaikan-kebaikan, dan dari tangan kiri kejelekan-kejelekan banyak yang diterima. Hal itulah nanti hadirin rahimakumullah, semuanya dikumpulkan di bumi namanya Padang Mahsyar atau Ardhul Muqaddas. Makanya Palestina sekarang diperebutkan oleh umat Islam karena dulu sebelum kita sholat menghadap ke Masjidil Haram, kita menghadap sholat ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa itu selama 1 tahun 5 bulan atau 17 bulan menghadap kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah tempat kiblat pertama kali yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpindah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Silakan Muhammad, kamu ingin pindah, pindahlah kiblatnya, dipindah ke Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun di dunia awal mulanya adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa tahun ya Rasulullah? Dulu setelah Masjidil Haram dibangun baru Masjidil Aqsa, kata Rasulullah jaraknya 40 tahun. Nah, Masjidil Aqsa inilah yang sampai sekarang menjadi perebutan orang-orang dunia, agama dunia, yang lagi santer-santernya insya Allah tidak akan bisa selesai. Karena tiga-tiganya agama sama-sama mempercayai bahwa di bawah pondasinya Masjidil Aqsa itu katanya ada Haikal Sulaiman. Menurut kepercayaan daripada agama Yahudi maupun Nasrani, Haikal Sulaiman atau tempel Salomo Sulaiman yang berada di sana berada di bawah pondasi itu. Rasulullah sendiri mengatakan imaratul Baitul Muqaddas, kekuatan nanti umat Islam berada di Baitul Muqaddas di akhir zaman akan memenangkan segalanya. Kekuatan itu sentralnya berada di Ardhul Muqaddas Palestina. Makanya pada tahun 1097 yang namanya Henry Kamel Bannerman negara Inggris mengadakan konferensi imperialisme yang mengatakan bahwa jika Anda menginginkan dan menguasai dunia, maka kuasailah dulu yang namanya Palestina. Karena Palestina berada di jantung dunia, tengah-tengahnya dunia, diapit oleh 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj, kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram diangkat Allah langsung ke langit ke-7 atau ke Ars? Sesungguhnya Allah itu mudah.
Kenapa mereka harus datang dahulu ke Masjidil Aqsa? Ternyata hadirin rahimakumullah, di Masjidil Aqsa itu sering didengarkan pada saat tarhim menjelang maghrib, menjelang subuh, menjelang isya maupun jam-jam tertentu ada bunyi tarhim. Wa taqaddamtani sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu. Nah, itu Rasulullah pergi ke sana sholat. Setelah sholat mengimami seluruh malaikat yang ada di langit. Semuanya sholat, diimami Rasulullah para malaikat yang ada di Baitul Muqaddas atau di Masjid Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa, yang dikatakan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Tiga agama mengatakan bahwa yang namanya tempel Sulaiman, Haikal Sulaiman, Haikal itu Baitullah, rumahnya Allah yang dibangun Nabi Sulaiman dahulu, berada sentralnya di Palestina atau Masjidil Aqsa itu. Konon menurut cerita orang Yahudi bahwa yang namanya Dajjal, pemimpin mereka nanti akan bangkit berada di tempel Sulaiman di bawah pondasinya Masjidil Aqsa tersebut. Kepercayaan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Kemudian orang-orang Nasrani menyatakan bahwa Nabi Isa nanti mereka turun dari langit akan membunuh Dajjal. Berangkatnya berasal dari namanya Tempel Sulaiman atau Haikal Sulaiman yang berada di bawah Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sendiri mengatakan kekuatan Islam di akhir zaman nanti sentralnya di Masjidil Aqsa. Sehingga ketiga-tiganya kuat, punya kekuatan dan sama kuat sampai akhir zaman pun mereka akan bertengkar terus. Itulah hadirin rahimakumullah yang namanya Palestina. Kenapa Indonesia memperjuangkan hal itu? Kok diperjuangkan oleh Menteri Luar Negeri sekarang, oleh Retno Marsudi? Hadirin rahimakumullah selalu berusaha agar Palestina mereka bisa merdeka. Karena satu-satunya negara yang awal mula berani mengakui kemerdekaan negara Indonesia di tahun 1945, bahkan 1 tahun sebelum Indonesia merdeka pada saat itu, yaitu kurang 1 tahun, sekitar tanggal 16 Desember pada saat itu, oleh Syekh Amin Muhammad Sulaiman diproklamirkan di negara Berlin, di ibu kota Berlin, negara Jerman, bahwa mereka mengatakan bahwa berani mengatakan Indonesia layak untuk merdeka adalah satu-satunya, diantaranya adalah Palestina yang berjasa. Karena mereka pernah memperjuangkan negara Indonesia semacam itulah, sampai sekarang ini Indonesia juga ingin membalas budi baiknya negara Palestina pada saat itu mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Karena apa? Karena bunyi konstitusi negara Indonesia adalah bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kenapa orang-orang Hamas atau pasukan elit daripada orang-orang yang sekarang gilirannya rakyat Palestina selalu percaya dengan adanya mereka akan menang? Karena Allah sudah menjanjikan dalam surat Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, demi Wattini, demi pohon tin dan pohon zaitun, Allah bersumpah yang namanya pohon tin itu berada di Damaskus, banyak penghasil pohon tin. Wazzaitun, dan minyak zaitun yang paling bagus dan mewah kata Allah di sana adalah berada di daerah Palestina. Waturi sinin, kemudian Bukit Tursina yang pernah dibuat percakapan Allah dengan Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan negeri kota Mekah yang aman, gemar lipat jiwa. Karena apa?
di sana dijamin Allah barokna haulah. Siapa yang membela daripada tempatku, insya Allah akan berkah. Karena dijamin oleh Allah keberkahannya, mereka tidak takut dengan siapa yang tidak mau menghabisi Hamas yang berada di Palestina. Karena apa hadirin? Mereka tahu jaminan Allah, siapa yang mau mengganggu Ka'bah pada saat itu, apa yang terjadi? Pasukannya datang, yaitu namanya ababil, burung membela. Apalagi sekarang Masjidil Aqsa, tempat kiblatnya umat Islam dahulu, awalnya dibuat umat Islam sebagai tempat kiblatnya, maka insya Allah tidak dibela oleh Allah. Insya Allah dibela. Allahumma mansur ahlana fil mujahidin al Palestin. Allahumma mansur ahlana ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita harus tahu ternyata sekarang yang namanya Palestina itu adalah ardul mansar wal mahsyar, tempat bumi kita yang paling dekat dengan langit. Bumi yang paling dekat dengan langit adalah Palestina. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Miraj melalui daerah sana karena dilihat dari peta percakapan dunia atau peta dunia, ternyata Palestina adalah jantungnya dunia. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita tahu semacam itu, orang-orang Hamas selalu mempertahankan karena didorong oleh ayat Al-Quran. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatum bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang yang mati di medan pertempuran itu mati. Mereka masih hidup, bahkan dapat rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu hampir 4 tahun yang lalu, padahal sudah 1400 tahun yang lalu Hamzah meninggal dunia, paman Rasulullah di medan Uhud. Baru kemarin ada yang namanya penggalian pipa PDAM melewati kuburnya Hamzah. Begitu dibongkar masih berdarah-darah seperti darahnya orang baru terkena pedang. Sehingga matinya orang-orang yang membela agama Allah tidak mati, hakikatnya masih hidup. Makanya orang-orang Palestina siap untuk bertempur, siap untuk mati, karena jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala membela tempat Allah, agama Allah. Apalagi dulu sebagai kiblat kita awalnya yang diikuti oleh Rasulullah SAW, kita ikuti semuanya. Makanya kita berharap semoga Allah memenangkan Palestina, semoga Allah melindungi Masjidil Aqsa, semoga Allah memenangkan segala pertempuran yang ada, dan Palestina tidak menjadi negara yang dijajah, menjadi negara yang merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bitilawatihi innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil anami wa hakimil hukami wa ajilin nuri wa dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahan wa hadzar. Faqala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ghafirudz dzunubil khati'at. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله